Halo semuanya, kenalin aku Nigu Sejati, biasa disapa akrab dengan panggilan Ayu. Sebelum kita dive into the discussion, let's take a moment to appreciate the fact that kita sekarang ada di era teknologi yang super maju. AI, cloud computing, dan quantum tech bukan cuma jadi bahan omongan, tapi udah jadi bagian di kehidupan sehari-hari kita. Nah, hari ini aku bakal ngebahas salah satu negara yang jadi trendsetter di dunia teknologi, tak lain dan tak bukan Amerika Serikat. Dari Microsoft sampai SpaceX, dari AI sampai energi hijau, negara ini punya peran gede dalam shaping the future. Jadi sebelum kita masuk ke lembar kerja kelompok, let's set the tone. Jangan ragu buat share insight, pendapat, opini liar kalian yang bisa bikin diskusi ini makin berbobot. Karena di sini no idea is too crazy. Yang penting bisa men-challenge perspektif kita. Siap? Oke, let's get started. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang isu-isu dalam manajemen teknologi terkini di negara Amerika Serikat. Yang pertama itu ada fokus teknologi negara. Fokus teknologi utama yang dikembangkan oleh Amerika Serikat mencakup berbagai bidang strategis dan inovatif. Ada beberapa bidang teknologi utama yang menjadi fokus pengembangan di negara tersebut. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kedua itu teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga teknologi pertahanan dan antariksa. Yang keempat bioteknologi dan teknologi kesehatan. Yang kelima energi terbarukan dan teknologi lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keenam teknologi kuantum. Yang kedua, perusahaan teknologi utama. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki peran signifikan dalam manajemen teknologi global. Beberapa kontribusi dan peran utama Microsoft dalam bidang teknologi antara lain yang pertama, pemimpin dalam kecerdasan buatan atau AI, yang kedua, cloud computing, Microsoft Azure, yang ketiga, inovasi dalam produktivitas dan kolaborasi, yang keempat, kontribusi pada transformasi digital global, dan yang terakhir, keamanan cyber dan privasi data. 3. Strategi pemerintah atau regulasi. Bagian A, dukungan kebijakan. Pemerintah AS memberikan kebebasan inovasi kepada perusahaan teknologi termasuk Microsoft dengan kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan AI serta transformasi digital. Terdapat regulasi seperti Chips and Science Act dan AI Bill of Rights yang menjadi kerangka kerja untuk membantu perkembangan teknologi khususnya AI dan keamanan data. Bagian B, investasi. Pemerintah AS menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan teknologi strategis seperti AI, cloud computing, dan keamanan cyber, baik melalui dana federal maupun kemitraan riset dengan swasta. Microsoft menerima insentif dalam pengembangan infrastruktur teknologi seperti pembangunan pusat data hijau dan riset keberlanjutan. Bagian C, kolaborasi. Pemerintah AS menjalin kolaborasi erat dengan perusahaan seperti Microsoft dalam bidang pertahanan cyber, edukasi digital, dan layanan publik berbasis AI. Microsoft juga terlibat dalam program-program pelatihan tenaga kerja digital bersama lembaga pendidikan dan pemerintah daerah atau federal. 4. Kekuatan dan keberhasilan. Microsoft menjadi salah satu simbol utama keberhasilan Amerika Serikat dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi modern. Berikut adalah kekuatan dan faktor keberhasilan yang menjadikan negara ini unggul melalui Microsoft. Yang pertama, inovasi teknologi tinggi. Microsoft terus mendorong batas teknologi khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, dan perangkat lunak produktivitas. Produk-produk seperti Microsoft 365, Copilot AI, serta Azure menunjukkan kemampuan perusahaan ini untuk menciptakan solusi yang dibutuhkan secara global. Yang kedua, skala global dan pengaruh besar. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, Microsoft mampu menjangkau berbagai sektor pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan memberikan dampak nyata dalam proses digitalisasi dan transformasi teknologi. Yang ketiga, kolaborasi strategis dan investasi besar. Microsoft aktif berkolaborasi dengan perusahaan dan lembaga riset seperti kemitraannya dengan OpenAI. Hal ini memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pusat inovasi teknologi AI kelas dunia. Yang keempat, keamanan dan kepercayaan pengguna. Komitmen Microsoft terhadap keamanan cyber dan privasi data menjadikan produknya dipercaya secara luas, baik oleh individu maupun institusi besar. Yang kelima, ekosistem terpadu dan fleksibel. Microsoft menyediakan sistem terintegrasi yang mencakup perangkat lunak, cloud, AI, dan layanan keamanan. Hal ini mempermudah perusahaan dan individu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Yang keenam,
kontribusi terhadap pendidikan dan keberlanjutan. Melalui berbagai program pelatihan digital dan sertifikasi, Microsoft membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja global. Selain itu, komitmennya terhadap energi terbarukan dan target net zero emissions memperkuat citra sebagai perusahaan masa depan. 5. Tantangan dan hambatan. Yang pertama, persaingan global yang semakin ketat. Yang kedua, monopoli teknologi dan kurangnya persaingan. Yang ketiga, ketertinggalan dalam regulasi teknologi. Yang keempat, kesenjangan talenta teknologi. Yang kelima, ketergantungan pada rantai pasokan global. Yang keenam, ancaman keamanan cyber. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ketimpangan akses teknologi. 6. Apa yang bisa dipelajari Indonesia? Bagian A, relevansi. Yang pertama, ekosistem inovasi terbuka. AS menciptakan iklim yang mendukung kebebasan riset dan eksperimen teknologi yang bisa ditiru Indonesia untuk memacu startup dan kolaborasi universitas industri. Yang kedua, fokus pada keamanan dan etika. Pendekatan Microsoft terhadap keamanan data dan etika AI penting diadopsi untuk melindungi hak digital masyarakat Indonesia. Bagian B, potensi adopsi. Yang pertama, transformasi layanan publik berbasis AI. Indonesia dapat mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan, mirip seperti implementasi Copilot untuk produktivitas. Yang kedua, cloud nasional dan keamanan data. Pemerintah Indonesia bisa menjalin kemitraan strategis dengan penyedia cloud seperti Microsoft Azure untuk memastikan keamanan data nasional dan mendorong digitalisasi sektor publik. Yang ketiga, pelatihan digital nasional. Seperti yang dilakukan Microsoft di AS, Indonesia bisa menggandeng perusahaan teknologi untuk memperluas literasi digital dan keterampilan teknologi bagi pelajar, pekerja, dan ASN. Yang keempat, infrastruktur hijau. Mencontoh pusat Microsoft yang ramah lingkungan, Indonesia bisa mengembangkan pusat data nasional dengan prinsip keberlanjutan. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai isu-isu dalam manajemen teknologi terkini di negara Amerika Serikat. Semoga bisa menambah wawasan dan insight kalian. Sekian dan terima kasih.